warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Dwi akan menjelaskan tentang materi IPA tema 2, yaitu tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Semua jenis tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara yang berbeda-beda, yaitu satu, mungkin dia memiliki akar yang panjang. Dua, dia mempunyai duri. Yang ketiga, dia mempunyai daun yang lebar. Semuanya itu bentuk penyesuaian diri tanaman untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kita akan bahas satu-satu cara penyesuaian diri tumbuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau kita sebut dengan xerophyte. Di lingkungan kering ini contohnya di daerah gurun. Di daerah gurun biasanya tanaman yang ada di sana yaitu tanaman kaktus. Selain kaktus ada tanaman kurma. Kita akan menjelaskan tentang tanaman kaktus. Bagaimana tanaman kaktus bisa bertahan hidup di daerah yang kering? Karena apa, Bu? Karena tanaman kaktus mempunyai satu, daunnya termodifikasi menyerupai duri. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, batangnya tebal. Batang tebal pada tanaman kaktus ini menyimpan cadangan air atau cadangan makanan. Yang ketiga, batangnya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Berkadar garam tinggi ini biasanya disebut dengan halofit. Contoh tanaman yang tumbuh di lingkungan berkadar garam tinggi, contohnya tanaman bakau. Tanaman bakau mempunyai akar yang tumbuh ke atas, yaitu memiliki akar nafas untuk mengambil oksigen. Ada juga tanaman permukaan tumbuhan bakau memiliki akar tunjang. Ada yang memiliki akar nafas yaitu tumbuh ke atas, ada yang memiliki akar tunjang yang langsung masuk ke dalam permukaan tanah. Daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin untuk mengurangi penguapan. Setelah itu, dia juga memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Itu ciri-ciri tanaman bakau yang hidup di kadar garam tinggi. Sekarang kita lanjut ke adaptasi tanaman yang berada di lingkungan air. Kamu tahu ada tanaman yang hidup di lingkungan air apa? Ya, enceng gondok sama teratai. Dua tanaman ini biasanya ada di kolam. Kita bahas satu-satu ya. Teratai. Tanaman teratai biasanya memiliki daun yang lebar. Bunganya juga lebar, daunnya juga lebar. Biasanya tanaman ini mengapung di atas permukaan air. Daun yang lebar pada tanaman teratai berfungsi untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga dapat mengapung di permukaan air agar tanaman teratai tidak tenggelam. Dan juga daunnya berlapis lilin untuk mengurangi pembusukan. Yang kedua, enceng gondok.
Enceng gondok memiliki tangkai daun berongga yang berfungsi untuk mengapung di permukaan air. Oke, sekarang tanaman yang keempat, cara adaptasi tanaman yang keempat yaitu di lingkungan lembab. Di lingkungan lembab ini biasanya di lingkungan yang basah atau disebut higrofit. Tanaman ini biasanya berupa tumbuhan paku, ya. Tumbuhan paku hidupnya di tempat yang lembab. Air dikeluarkan melalui struktur khusus yang disebut dengan stomata. Itu tanaman yang tumbuh di daerah lembab, contohnya tanaman paku. Untuk selanjutnya, yang kelima yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Biasanya tanaman ini memperoleh nitrogen dengan cara memperangkap serangga. Contoh tanaman ini biasanya tanaman Venus. Nah, kamu tahu tanaman Venus? Ya, nanti cari di Mbah Google ya anak-anak ya, atau cari di buku. Tanaman Venus ini biasanya dia akan cantik bunganya itu untuk menangkap atau memerangkap serangga agar serangga mendatangi bunga tersebut, kemudian dia hinggap di bunga tersebut. Akhirnya tanaman ini akan memerangkap serangga tersebut, dan oleh tanaman ini serangga tersebut akan dijadikan sumber nitrogen. Contoh adaptasi di lingkungan miskin nitrogen, contoh tanamannya yaitu kantong semar sama Venus. Kemudian yang terakhir, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Cara bertahan hidup beberapa tumbuhan untuk bisa membantu perkembangbiakan atau reproduksi antara lain yaitu 1. Bunga Rafflesia, 2. Tumbuhan mawar, dan 3. Bunga Dandelion, ya. Bunga Rafflesia ini dia akan mengeluarkan bau yang busuk, bau yang sangat menyengat. Untuk apa? Untuk membantu penyerbukannya. Sedangkan bunga mawar, melati, dan anggrek memiliki bunga mahkota yang indah, yang berwarna mencolok dan memiliki kelenjar nektar. Untuk apa? Untuk menarik perhatian serangga dan supaya untuk membantu penyerbukan. Sedangkan untuk bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya, yaitu memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin, ya. Jenis benih tersebut akan jatuh ke tempat yang sesuai, kemudian benih tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Bu Guru di tema 2 ini tentang penyesuaian tumbuhan untuk beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.